Di tahun 2005-2007 MotoGP Malaysia 125 cc. Lanjut tahun 2008 ikutan MotoGP Malaysia 260 cc. Di tahun 2009 ikutan World Super Sport 600 cc. Di tahun 2013 ikutan Moto World Champion. Nah, siapakah beliau? Masih bertanya-tanya kan siapa beliau? Beliau juga punya bisnis loh. Coba kita cek bisnisnya apa aja ya. Beliau adalah owners dari Tata Sport Plaza. Mahal Plaza ya. Instruktur juga supermoto dan road race. Bisnisnya punya properti loh. Suka berkendara, pastikan adalah mungkin lagi seliut-seliut, mungkin kenatuan dan sebagainya. Itu pasti bikin laka ya nggak sih? Betul sekali. Nah, coba kasih tahu kita berapa presentase laka karena kendaraannya dan juga dengan manusianya, human error-nya. Boleh dijelaskan? Iya, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Dodi Tata Pradita. Saya ex-rider dari GP 250 World Super Sport 600 cc dan terakhir di Moto2 World Championship di tahun 2013 dan pembalap Indonesia pertama yang mewakili di kancah internasional. Jadi malam hari ini saya sangat senang sekali bisa datang di Surabaya, bisa ketemu langsung dengan teman-teman bikers di Surabaya. Sangat seru sekali tadi riding kita City Ride dan sangat antusias sekali para bikers di Surabaya ya. Jadi di sini saya akan sharing-sharing tentang safety riding dan pengalaman saya di dunia balap motor bersama teman-teman bikers semua di malam hari ini. Jadi bisa kita mulai. Nah, biasanya dalam berkendara 71% banyak kecelakaan disebabkan oleh pengendara sepeda motor ya. Mungkin hampir dari 100 kejadian yang terjadi 71% kebanyakan dari pengendara sepeda motor dan 80% faktor dari manusia. Biasanya kita kurang waspada dan ketika kita berkendara kita harus fokus memiliki konsentrasi yang cukup tinggi ya. Jadi fokus dan di jalan raya sangat penting sekali untuk waspada dengan pengendara motor lainnya. Jadi kita harus berkendara dengan baik, ramah dengan pengendara lain yang lain. Karena saya mungkin di sirkuit sangat agresif ya, tetapi ketika saya di jalan raya saya banyak berpikir karena banyak pengendara motor lainnya, jadi harus kita menghormati pengendara motor yang lain dan juga banyak faktor lain, biasanya ada orang yang menyeberang dan sebagainya. Jadi kita harus fokus yang tinggi dan di jalan raya sekali lagi bukan tempat untuk kebut-kebutan atau berpacu kendaraan. Jadi harus diutamakan safety-nya ya. Karena memang jalan raya bukan sirkuit ya. Nah, betul. Jalan raya sirkuit. Beda ceritanya ya kan. Jadi kalau kita mau speeding atau berpacu dengan adrenalin kita, biasanya kita ada track dash di sirkuit. Dan saya lihat teman-teman udah sangat berpengalaman ya. Mungkin untuk di jalan raya mungkin lebih jago dari saya, karena aku lihat saya lebih takut kalau di jalan raya. Karena biasa di sirkuit satu arah, satu rotasi, satu kecepatan yang sama dengan peralatan balap yang lengkap ya. Terus kalau di jalan raya kita biasanya kita udah hati-hati, tetapi pengendara motor lain bisa menyebabkan kita accident ya, ketika kita memacu motor dengan speed yang lumayan kencang. Kalau kita tidak waspada, biasanya di potongan jalan ada yang nyebrang dan sebagainya. Jadi kita harus hati-hati. Yang paling penting kita harus mempunyai skill yang
profesional atau yang menguasai untuk mengendarai sepeda motor. Contohnya untuk kita berkendara harus dari yang cc kecil dulu kita menguasai, baru naik ke cc yang lebih besar. Dan biasanya di jalan kan kita tidak tahu ya kondisi jalan ketika kita touring, entah itu ada lubang atau solar yang tumpah. Karena akhir-akhir ini setelah saya tidak aktif di dunia balap motor, saya suka banget berkendara dengan long ride ya. Terakhir kemarin saya Makassar Manado sekitar 1.800 kilo ya, itu 4 hari dan menggunakan motor sport Aprilia RS4. Yang lain teman saya menggunakan naked bike, motor yang touring. Tetapi saya sebagai pembalap tetap saya dengan riding style saya sendiri, ciri khas yang beda. Dan mungkin kalau kita touring menggunakan motor yang naked bike, motor yang biasa atau yang santai, kita finish beberapa ratus kilo mungkin hal yang biasa ya. Tapi ketika kita menggunakan motor yang lain sport dan kita bisa finish dengan baik, selamat dan safety semua, mungkin teman-teman suka heran karena untuk motor sport sendiri cukup capek ya, dan ridingnya itu bungkuk ya, jadi kita harus mempunyai fisik yang baik seperti itu. Ini biasanya juga kalau misalnya musim hujan, apalagi kita touring dan tidak hafal dengan medan ya, karena agak bahaya juga kan. Betul sekali, karena di jalan raya kita harus ekstra hati-hati. Karena setelah saya pelajari dan pengalaman saya mengikuti touring seperti di Indonesia Timur, di Makassar, itu banyak ada hewan-hewan, entah itu anjing atau sapi yang melintas. Kelihatannya jadinya sepi, dari pantai tiba-tiba ada binatang, sapi atau anjing yang melintas. Jadi pernah nggak kayak gitu? Alhamdulillah ya, kita selalu safety untuk di jalan karena sudah cukup puas di sirkuit untuk memacu kecepatan. Oh, jadi akhirnya touringnya santai-santai aja. Iya, karena kita lebih menikmati keindahan alam, kuliner, dan lebih mendapatkan momen-momen yang bagus di setiap daerah. Dan mungkin saya dari umur 9 tahun mulai balap motor, jadi pembalap, tetapi mulai bisa di jalan raya itu sekitar umur 17 tahun ya baru boleh naik motor, masih punya SIM. Karena kalau di balap motor kita ada izin orang tua dan juga di sirkuit sangat safety ya, karena sepi lintasannya. Buat yang emang kita berpacu kecepatan menggunakan safety gear yang aman, jadi lebih pede. Jadi ketika saya di sirkuit dan di jalan raya sangat berbeda sekali ya rasanya. Walaupun saya seorang juara di sirkuit, tetapi di jalan raya ada rasa takut juga. Kadang saya kalau touring gitu paling safety di antara teman-teman saya. Biasanya ada tikungan, blind corner. Kalau saya ada mobil yang depan nggak kelihatan, saya lebih baik menunggu dulu sampai kelihatan benar-benar kosong baru mendahului. Tetapi teman-teman yang bikers, benar-benar bikers, kadang dia overtaking dari luar, itu sih nyalinya luar biasa ya. Mungkin teman-teman lebih bernyali kalau di jalan daripada saya. Mending menyelamatkan diri sendiri aja ya kan? Ya, karena kita berkendara harus bisa mengontrol emosi dan tidak termancing dengan teman-teman kita yang lainnya sedang touring, tidak untuk cari menang atau prize untuk juara ya. Jadi untuk safety, enjoy, dan kita finish dengan selamat, bisa pulang lagi ke rumah bekerja dengan baik. Karena banyak faktor juga, kadang-kadang saya touring bersama teman saya, tahu saya seorang pembalap, kadang dia mancing saya untuk berkecepatan. Biar keluar ya, apa namanya, jiwa pembalapnya ya. Betul sekali, dan saya pernah terpancing. Dan yang sudah biasanya mereka tidak sampai etapa terakhir atau finish, ada accident lah, entah itu senggolan atau dia udah
hampir 2 atau 3 kali kejadian seperti itu. Makanya kalau mau tubuh di sirkuit aja, jalan raya jangan, bener nggak? Betul. Apalagi jalan raya banyak yang berlobang, musim hujan licin juga gitu ya. Iya, Kak? dan juga kondisi cuaca ya. Kalau kita touring itu karena jaraknya cukup jauh, jadi kita untuk pemilihan ban harus kita sesuaikan. Biasanya kan kalau kita di sirkuit bisa menggunakan slick tire atau apa. Kalau untuk di jalan raya biasanya saya menggunakan intermediate yang komponnya medium, depan medium, belakang hard. Jadi bannya lebih awet dan di kondisi hujan dan kering kita bisa tetap aman ya. Oh gitu, berarti ngaruh ya untuk pemilihan bannya ya? Iya, tapi rata-rata kalau untuk di motorsport banyak teman-teman bikers dia menggunakan ban yang seperti yang kita gunakan di sirkuit, seperti yang Pirelli SC1. Dia gripnya cukup bagus, soft compound, tetapi kalau untuk daya tahan long ride seperti 1.800 kilo biasanya ban belakangnya habis ya. Jadi kita harus bisa memilih kompon ban yang pas dan juga visor helm. Biasanya kalau kita touring, kebetulan saya helm menggunakan aren, jadi menggunakan yang double visor bisa clear untuk untuk malam hari atau sore, dan kalau yang siang hari kita bisa pakai yang hitam. Dan kadang kalau kita nggak ada option helm yang lain, kita prefer untuk yang clear untuk kacanya, dan juga kita bisa memakai kacamata. Jadi kalau siang kita pakai kacamata Ray-Ban atau apa biar teduh, nggak terlalu silau. Sedangkan sore hari kita bisa lepas, tetap bisa berkendara dengan normal. Dan juga kondisi kesehatan sangat penting ketika kita long ride. Kita benar-benar harus fokus, kondisi prima, tidak pengaruh obat atau alkohol. Biasanya saya juga pernah touring di pertengahan perjalanan karena sangat panas, biasanya dehidrasi dan pernah pusing ya. Dan ya itu kita kan harus bisa memilih obat yang tidak mengandung nafsu ya, jadi bisa tetap fokus. Kita juga harus mempunyai minuman yang kita seperti vitamin Pocari Sweat yang isotonic agar kita tidak dehidrasi ya. Siap. Air mineral juga penting ya. Karena untuk long ride sangat butuh stamina fisik ya, dan biasanya di malam harinya kita juga harus istirahat karena biasanya culture teman-teman tuh kalau malam ada after party dan sebagainya. Jadi kita harus bisa membatasi untuk safety kita, untuk melanjutkan riding yang hari berikutnya. Anyway, buat teman-teman sini boleh langsung bertanya ya kalau misalnya nggak mudeng ya kan, kamu keren langsung. Nah, di sini ada untuk safety riding equipment. Kalau saat mau riding kita biasanya menggunakan helmet yang biasa, helmet, buff, sunglasses, casual jacket, casual pants, sama casual sepatu. Dan sedangkan kita kalau touring gear biasanya saya prefer untuk menggunakan full face ya, gitu. Jaketnya yang ada protektornya, jadi kita lebih safety lagi ya, nyaman, safety, glow. Biasanya sepatu pun saya menggunakan yang waterproof. Untuk celana kita jeans yang ada protektornya, ada keningnya juga, riding shoesnya pasti ya. Nah, mungkin dari situ tadi ada yang teman-teman pengen tanyakan, apa yang kurang paham, kita bisa sharing. Ya, siap. Mic, pakai mic. Nggak kerungu. Nah, nama dari mana? Perkenalkan saya Yuda dari Provinsi Jatim. Kebetulan saya yang bergabung di Jawa Timur sini. Iya. Selamat datang. Oh ya, selamat kenal. Ya, yang mau saya tanya. Oh ya, salam kenal juga Mas Tata. Baru tatap muka hari ini. Ini fans loh. MC-nya juga baru kenal, baru tahu ini. Kamu fans sama aku ya? Oh iya. Kapan-kapan dikenal kita ya? Boleh. Harus. Halo, kamu friend pakai aku ya? Jadi tanya nggak? Kamu nggak salah. Sorry. Oh iya.
pakai jeans. Ya. Kenapa pakai jeans? Terus atau mungkin ada pilihan lain yang lebih apa ya, safety-nya atau lebih enaknya gimana? Mungkin bisa apa ya, diceritakan lebih detail gitu. Siap. Kalau saya biasanya sih pakai jeans juga yang ada protektor. Betul. Cuman karena saya lebih nyaman aja dan apa ya, nggak dingin, kondisi panas pun juga tetap enak dipakai. Iya. Gitu sih. Betul. Mungkin dari segi Mas Tata seperti apa menurut? Iya, terima kasih Mas. Seperti yang saya sampaikan tadi ya, untuk riding saya selalu menggunakan celana jeans yang ada protektornya. Saya menggunakan merek Mopes ya, kalau yang ada protektor deckernya di depan. Dan biasanya saya sebelum memakai celana jeans itu kalau long ride saya pakai inner suit yang seperti saya pakai balap di dalamnya, jadi biar nggak lecet di bagian paha, jadi nyaman gerakan kita untuk mengendalikan motor lebih fleksibel. Karena kalau kita langsung pakai ke jeans biasanya ada goresan lecet, karena kita kalau naik motor sport atau harus menjepit motor ya, dan harus untuk mengendalikan motor di tikungan, jadi kurang nyaman. Tapi lebih nyaman kita di dalamnya pakai inner suit seperti jersey gitu, jadi dia lebih elastis, tidak kaku, dan kaki kita bisa lebih lebar untuk riding ya. Kalau kita nggak pakai inner suit sedikit kaku ya, seperti kurang bebas gerakannya, dan biasanya lecet sangat mengganggu. Dan ya kalau cewek biasanya legging, betul. Tadi saya mau ngomong legging, tapi itu biasanya untuk cewek ya Pak. Kalau mau pakai legging boleh nggak sih sebenarnya? Kalau cowok pakai legging boleh nggak sih sebenarnya? Iya, kalau cowok nggak ada tempatnya. Ya, sorry Mas. Ya. Nah biasanya penggunaan front brake atau rem depan sekitar depan 80% dan untuk belakang 20% ya. Tetap rem belakang sangat penting sekali. Untuk depan itu menghandling motor agar kecepatannya bisa berkurang kalau depan, dan kalau belakang biasanya hanya untuk kontrol saja. Kita mau masuk ke tikungan, kita untuk kontrol, jadi biar traksi di ban belakang tetap ada, tidak meleyot, sumpi ya istilahnya kalau di motor. Jadi ya, dan kita biasanya untuk pengereman rem depan kalau untuk di jalan raya sih saya prefer satu tangan atau dua ya, karena jari. Ya. Satu tangan. Saya grogi ngeliat banyak baju pink, jadi salah ngomong ya. Harusnya buat besok gitu. Ya, seperti itu. Jadi karena kalau di balap motor di sirkuit biasanya kayak Valentino Rossi dia 4 jari ya. Karena hard braking tiap balap mempunyai style yang sendiri-sendiri dan berbeda. Kalau saya antara 2 sama 1. 2 untuk hard braking lebih kuat, lebih gampang untuk berhenti. Tapi untuk masuk ke tikungan lebih enak tangan 1 kalau saya, pengalaman saya. Karena kita bisa kontrol. Kalau 2 susah, kita mau mesti gasnya kayak kata kalau 1 kita rilis masuk tikungan gitu, kontrolnya lebih nyaman kalau menurut saya ya. Dan tetapi itu kembali lagi faktor kebiasaan teman-teman dari awal tadi, cara ridingnya, belajar motornya dari awal bagaimana, itu biasanya ke bawah dari kalau itu harus mindset kita ya kalau ya tergantung frame ya. Kalau kita mungkin Brembo tangan 1 mungkin berhenti, kalau standar. Berarti memang kalau rem itu di rem depan paling ini ya, paling ngaruh banget ya. Betul sekali. Sampai 70-80% ya. Iya. Rem belakang. Aku sih biasa pakai rem belakang, salah ya. Iya, Pak. Untuk motor biar berhenti, kalau kita rem depan dia akan turun, suspensi depan akan turun, dan
bisa berhenti. Tapi kalau kita lurus kita rem belakang aja, motor tetap ngontrol ke depan. Kalau kita rem depan dulu, baru berhenti belakang untuk kontrol. Kalau misalnya yang kita harus pakai rem belakang itu gampang aus nggak sih? Iya, dan kasihan pistonnya motor biasanya kan kalau lihat cewek-cewek itu dia nggak ngurangin gigi, cuma di rem belakang ambil digas gitu aja dengan pengalaman saya. Aku buat cewek, sorry. Cewek-cewek yang biasa, yang set kiri belok kanan. Bukan cewek-cewek yang ini, kalau ini benar-benar dari lebih bikers. Kalau itu rasa kuat ya, rasa kuat di bumi ya kayak gitu ya. Harus spesifik. Iya. Nah, di sini ada beberapa standar riding position ya. Kalau kita menggunakan motor bebek atau Vespa, Nah, ini. gesturnya kalau standar position kita lebih relax, santai, dan lebih comfort untuk long ride, tidak begitu capek, tetapi kurang aerodinamis, dan untuk manuver lebih simple ya, lebih gampang, dan juga untuk jarak pandangnya lebih nyaman kalau seperti standar position. Tetapi kalau di motorsport sangat berbeda sekali ya. Kita lebih buku aerodinamis position. Kalau untuk kontrolnya untuk kecepatan tinggi lebih nyaman menggunakan motorsport, dan juga lebih kalau kita long ride tidak mempunyai fisik yang cukup kuat atau biasa mengendarai motor yang lama, akan lebih capek menggunakan riding. Oke, kita praktekkan. Ini untuk praktek kita. Ini posisi apa nih? Standar. Ngerti. City ride. Ini untuk standar position. Lebih relax. Dan biasa yang teman-teman kurang cermati, biasa posisi tangan ya. Gimana itu? Biasanya banyak yang di daerah dalam sini yang kapalan tuh lister. Nah, terus riding positionnya salah biasanya. Itu jadi biasanya kita kalau riding seperti ini. Jangan, kalau biasanya kan rata-rata, kalau standar yang ini umumnya ya, yang benar kita rada buka sedih. Seperti jadi kita lebih kuat ya untuk mengambil posisinya. Dan kita kalau buka throttle itu kan nggak nempel sama dan jadi kan aja. Dan lebih kuat kita untuk pengereman lebih nyaman. Biasa teknik ini saya gunakan di motocross karena kebetulan saya bisa road race, motocross, supermoto, sombong. jadi sangat banyak sekali pengalaman yang saya dapat ya. Kalau di road race rata-rata biasanya dulu masih seperti ini riding style-nya, jadi ada blister, dan kalau di motocross karena jalanannya bakti